Ya, terus berikutnya kita berpikir ini anak-anak juga harus divaksin nih kan gitu ya. Nah, kebetulan SK Menteri sudah keluar untuk 12-17 tahun. Nah, itulah yang kita kejar, akhirnya pelaksanaan ini terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya berada di SMA Lab School Rawamangun, Jakarta. Di sini sedang ada kegiatan vaksinasi untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Dan saat ini saya akan mewawancarai Ketua Satgas COVID Lab School, SMA Lab School, tapi untuk seluruh Lab School ya. Tidak cuma di Lab School Rawamangun, yaitu teman saya lama nih, namanya Pak Anggoro. Dulu kami sama-sama mengajar di sini, beliau masih, sayanya yang udah nggak ngajar di sini. Oke, kita akan mulai percakapan ini, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan mari kita ikuti obrolan tentang vaksinasi di SMA Lab School Jakarta. Pak Anggoro, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi ya, Mbak Retno. Ketemu kita udah lama sekali ya, mungkin bertahun-tahun gak ketemu ya? Ada 20 tahun lebih. Masa sih ya? Ya. Tapi ketemunya kan di media sosial ya? Iya. Nah, ini silaturahmi, akhirnya ketemu. Terima kasih waktunya ya Pak. Sama-sama. Ya. Mungkin tak kenal maka tak sayang, harus kenalan dulu nih, namanya, jabatannya, dan ngajar apa di sini. Ya. Jadi nama saya Anggoro Budi Susilo. Ini Mbak Retno ini teman lama dulu mengajar di Lab School. Nah, saya pernah menjadi kepala sekolah yang di Lab School Kebayoran, Mbak. Oh, Kebayoran. Okay. Ya, itu 2 periode. Nah, setelah itu saya kembali ke Induk. Saya ngajarnya di UNJ. Oh. Nah, kebetulan sekarang saya di sini sebagai ketua Litbang. Ketua Litbang. Seluruh Lab School. Yayasan ya? Yayasan, betul. Nah, kebetulan ini musim COVID itu saya ditunjuk sebagai Satgas, Ketua Satgas untuk penanggulangan COVID. Baik, terima kasih Bu Retno, Bu ya? Iya, betul. Ya, dari KPAI. KPAI. Ya, saya perkenalan dulu. Nama saya Linton. Jabatan saya pemimpin cabang BRI Jakarta Rawamangun di Jalan Nggak jauh dari sini. Nggak jauh dari sini. Jadi saya sudah kira-kira 6 bulan di sini. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Nazula Raudia dan saya biasanya dipanggil Ara. Saya udah saat ini duduk di bangku kelas 12 dari 12 IPA 5. Kelas 12 IPA 5. Oh. Nah, gimana nih ceritanya ada vaksinasi? Boleh cerita sih yang di Lab School Kebayoran waktu itu, yang di Lab School ini. Ya. Itu seperti apa bentuk kerjasamanya, pasti beda-beda ya. Ya. Nah, ini kayak apa nih? Tadi kan saya sudah keliling nih. Yes. Secara teknis sudah memenuhi SOP sebuah vaksinasi dan menurut saya luar biasa gitu ya. Ya. Nah, sekarang silahkan diceritakan ini gimana nih asal muasalnya. Iya, jadi asal muasalnya gini Mbak Retno. Ya. Jadi kita berangkat ketika kita mau PTM, belajar tatap muka, kita harus segera kita siapkan. Maka urusan vaksin yang pertama kali prioritasan adalah guru dan tendik, karyawan semua, udah kita vaksin semua. Mau divaksin 100% sudah. nih? Yes.
Ya, terus berikutnya kita berpikir ini anak-anak juga harus divaksin nih kan gitu ya. Nah, kebetulan SK Menteri sudah keluar untuk 12-17 tahun. Nah, itulah yang kita kejar, akhirnya pelaksanaan ini terlaksana. Nah, kira-kira gitu orientasinya untuk mengantisipasi kapanpun ketika itu PTM Gajah mulai, maka anak-anak kita lab school harus siap. Vaksin artinya herd immunity-nya udah kebentuk. Udah kebentuk, ya. Minimal ya tadi 70% sudah kevaksin, ini targetnya lebih kayaknya ya. Lebih, ya. Lebih dari itu ya. Ya. Nah, lalu kerjasamanya dengan, kalau di sini saya lihat dengan BRI ya. Kalau tadi ngobrol-ngobrol sebelum kita syuting, yang di Kebayoran beda lagi. Beda lagi. Nah, itu gimana? Jadi begini, ternyata kami ini kan isu di masyarakat bahwa vaksin ini gratis. Ya, tapi pemerintah kan hanya menyiapkan jarumnya dan vaksinnya. Ya, tapi untuk orangnya untuk nyuntikkan. Ya, vaksinator, tenaga medis, kemudian perlengkapan, mini ICU itu wajib harus ada. Ya, untuk SOP-nya harus ada. Nah, oleh karena itu sekolah juga nggak mampu nih, gitu kan? Akhirnya kita menggandeng pihak ketiga. Yang di Kebayoran itu kebetulan ada, kita menggandeng HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, kebetulan itu salah satu ketua alumni itu adalah di HIPMI. Oh, iya. Jadi itu operasional full support dari HIPMI. Ya, dari macam-macam nakes semuanya. Ya. Pokoknya lab school cuma tempat saja. Nah, akhirnya itu menimbulkan kecemburuan di lab school yang lain. Oh gitu. Karena duluan kemarin, besok yang di Kebayoran itu udah duluan. Akhirnya muncul yang di Rawamangun ini. Di Rawamangun ini. Tapi akan ada lagi yang di Cirende maupun yang di Cibubur. Itu on progress, karena kalau untuk yang Cibubur itu vaksinnya belum siap dari Kabupaten Bekasi. Belum siap ya. Masih Jawa Barat dia ya. Masih masuk Jawa Barat. Ya. Jadi sebenarnya ini gandeng ya pihak lain secara pembiayaan. Kalau vaksinnya dari pemerintah. Ya. Jarum suntik dari pemerintah, tapi tenaga medisnya berikut ini ya, sarana-sarana yang disiapkan ini semuanya berarti lab school dan ada pihak ketiga. Iya, pihak ketiga. Kalau yang lab school Rawamangun itu bulan BRI, Bank Rakyat Indonesia, maka terima kasih dari Bank Rakyat Indonesia. Itu kan artinya peduli ya, BUMN peduli. BUMN peduli. Nah, kita nggak selesai kalau nggak divaksin juga gitu ya, maksudnya pandeminya nggak selesai juga. Tapi Pak Anggoro ngomong-ngomong, ada nggak penolakan sih dari orang tua terkait vaksin anak? Jadi gini Bu, ini kan sifatnya sekolah itu memfasilitasi. Jadi sebelum kita lakukan itu kita jelas dulu, kita minta mau nggak divaksin di sekolah atau di mana. Data yang kami peroleh itu ada yang mau di sekolah, tapi mayoritas itu orang tua ternyata itu seneng kalau vaksinnya itu di sekolah. Oh iya. Mungkin merasa nyaman ya gitu. Bukan nyaman, rindu sekolah, ke sekolah. Kangen udah lama nggak ke sekolah. Jadi gedungnya aja dikangenin. Kangenin, ya apalagi gurunya kan gitu kan. Nah, kedua adalah ini sudah mungkin sedang sakit atau mungkin pernah kena COVID belum 3 bulan. Nah, ini nggak bisa. Faktor ketiga adalah mereka sudah vaksin dari luar. Dari luar ya. Ya. Dari kantor papanya. Dari kantor papanya, ya. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir kemarin itu yang menarik adalah ada semacam ketakutan orang tua karena kondisi PPKM kemarin. Oh, iya. Karena kasus lagi melonjak. Lagi melonjak, tidak mengizinkan anak-anaknya itu keluar rumah. Ya. Oke, itu ya penyebab. Tapi sesungguhnya secara umum setuju vaksin dan dukung vaksin ya. Iya. Nah, terakhir Pak, apa sih hambatan dan harapannya nih terkait dengan vaksinasi? Oke, Ara sudah vaksin tadi ya. Kesan-kesannya gimana tuh? Mulai dari masuk dan lain-lain. Kalau secara tadi ya kenyamanan, apakah kamu merasa nyaman? Terus yang kedua, tadi sampai divaksin gitu ya, gimana tuh kesan kamu? Silakan. Kalau kesan saya sih pertama kali udah langsung cepet banget ya, misalnya udah terarah banget, udah siap banget kalau mau kayak. Ya jadi kalau misalnya diarahinnya dari awal masuk sampai sudah ke sana udah terarah gitu sih. Udah ini ya, begitu masuk juga kamu udah kangen gedungnya ya? Iya. Kalau kamu kan sempet tatap muka ya? Iya, sempat. Jadi artinya
sekalian melepas rindu ya. Iya. Kamu lebih nyaman ya di sekolah ya kalau vaksin dibanding di tempat lain? Iya sih, soalnya kan kalau di sekolah lebih teratur aja ya, kan nggak ketemu orang-orang asing yang dari luar juga gitu kan. Dan setidaknya kamu kenal ya, kenal gurunya, kenal. Iya. Siapa tahu ketemu juga. Iya benar. Nggak kerasa sendiri kalau di tempat umum kan kayak ngantri tapi nggak saling kenal gitu Iya. ya. Nah, Ara sendiri kenapa mau divaksin? Alasannya apa? Kalau menurut aku sih ini salah satu usaha kita ya, kan usaha kita lah buat seenggaknya bisa ikut dalam upaya pencegahan sih, pencegahan COVID-19. Membangun kekebalan diri ya. Iya. Kalau kamu setuju nggak kalau PTM orang harus divaksin dulu gitu? Kamu setuju nggak, kan ada tuh di media sosial? Iya. Sebenarnya ya boleh lah jadi persyaratan gitu ya, tapi kan memang vaksin ini kan pilihan ya sebenarnya, pilihan buat masyarakat. Cuma memang ada bagusnya sih kalau kita sebenarnya bisa dihimbau untuk vaksin ya. Paling nggak ya 70% warga sekolah udah divaksin sih, herd community-nya kebentuk ya. Pasti ada orang yang mungkin nggak mau, tapi ada juga yang nggak bisa kan ya. Tapi sepanjang Ara tahu, ada nggak temennya yang udah kena gitu di life school ini yang juga sudah terpapar COVID? Sudah ada sih sebenarnya. Sudah ada ya. Cuman itu memang kan dalam yang udah fase tahun lalu ya, memang kita belum bisa vaksin. Jadi kalau misalnya sekarang ada kesempatan vaksin buat kita, kenapa enggak gitu kan? Iya. Artinya kalau untuk sehat kenapa enggak gitu ya. Kamu sendiri ketika tadi divaksin punya rasa apa? Ketika selesai observasi nggak ada yang kamu rasakan? Nggak ada sih, aman-aman aja. Ya? Aman-aman aja ya? Biasa aja. Nah, karena aman-aman aja, sementara kan ada banyak orang juga nih nggak mau divaksin gitu ya. Ara sendiri nanggepinnya gimana tuh? Orang-orang yang nggak, tadi kan bagus banget tuh kamu bilang, ya kan nggak bisa dipaksa gitu ya. Tetapi menurut kamu gimana caranya agar orang yang tadinya mungkin menerima hoax kali ya, itu gimana caranya untuk akhirnya dia bersedia divaksin gitu? Kalau sebagai anak muda gitu ya. Sebagai anak muda sih mungkin karena saya sendiri kan dari IPA ya, jadi saya tahu alasan-alasannya vaksin ini gimana gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya ini aman banget gitu. Aman banget ya. Aman banget, nggak perlu takut juga. Nggak perlu khawatir gitu ya. Nggak usah percaya hoax-hoax gitu ya. Iya, jangan percaya hoax deh. Buktinya Ara juga udah divaksin. Iya, berarti kita biasa aja gitu. Biasa aja ya. Nah sekarang terakhir nih Ara, bisa nggak kamu kasih pesan, ayo vaksin gitu kepada sesama remaja seperti kamu? Silakan Ara. Jadi buat teman-teman semua, apalagi kita yang kaum anak muda ya, nggak perlu takut sama sekali karena vaksin itu benar-benar aman, dan buktinya saya sendiri juga udah ngelakuin vaksin pertama dan saya justru malah merasa lebih terlindungi setelah saya melakukan vaksin. Jadi buat teman-teman semua, ayo vaksin biar kita bisa sama-sama melindungi orang-orang yang kita sayang dan di sekitar kita juga. Oke, ayo vaksin, aman kata Ara, dan dia nggak ngerasain apa-apa tadi ya. Jadi divaksin kok biar tubuh kita sehat, juga nggak ada biaya, nggak ada apa gitu ya. Iya benar. Tinggal datang aja ya. Tinggal datang aja. Istirahat cukup gitu ya. Tadi malam pasti Ara sudah istirahat cukup. Tadi pagi sudah sarapan kan, ya gitu aja ya. Betul. Setelah itu Ara juga nggak merasakan apa-apa, observasi lolos saja. Dan sekarang wawancara bisa. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ini BRI tentu sebagai bank BUMN yang peduli untuk negeri, ya, itu sangat atensi sekali terhadap anak sekolah. Nah, karena sekolah siswa ini adalah generasi penerus bangsa. Betul. Kebetulan Lab School ini adalah lembaga yang mencetak anak-anak sekolah unggulan, siswa-siswa unggul. Jadi direksi dalam hal ini Direktur SDM HC, saya berterima kasih kepada beliau telah menunjuk Lab School ini menjadi salah satu dari vaksinasi, sentra vaksin di Jakarta ini. Terima kasih kepada direksi. Jadi kepedulian terhadap siswa itu diwujudkan oleh yang melatar belakangnya, itu yang melatar belakangi sehingga dilakukan di Lab School ini. Dan siswa itu siswa unggulan biasanya kan. Begitu. Ini berapa Pak target di wilayah sini? Maksud saya di Lab School ini. Target BRI di sini 1.000 orang siswa, Bu. 1.000 ya. Dan ini hari kedua ya? Ini hari kedua, Bu. Oh, kira-kira
nanti sampai hari terakhir kemungkinan tercapaikah 1000 atau mendekatinya? Ya, mudah-mudahan ya mencapai. Harapannya itu Harapannya kita mencapai karena semakin banyak yang divaksin akan cenderung semakin sehat negeri kita. Ya. Apa sih hambatan dan harapannya nih terkait dengan vaksinasi ini? Jadi hambatannya sebenarnya itu di lapangan. Ini mohon maaf, saya bukan hanya di sekolah, saya di lingkungan tempat saya tinggal, saya juga penggerak untuk mempercepat vaksin itu. Jadi paling kendala adalah operasional ini yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu mungkin kita menghimbau, mungkin kayak BRI yang lain atau BUMN yang lain ini mensupport terutama wilayah-wilayah itu klaster-klaster yang yang jauh-jauh, yang terpencil itu justru kan di situ yang harus kita target, yang harus kita kejar, ya. Jadi itu sebenarnya kendalanya hanya itu. Kalau yang lain terutama wilayah-wilayah berpenduduk padat. Memang harus didekatkan ke sana ya. Iya. Nah, kalau itu harapan lain mungkin menjelang PTM nih, kalau divaksin gimana? Ya, harapan lain saya sebagai pengajar kita juga prihatin jangan sampai kita itu generasi ini kita loss pendidikan ya. Selama ini itu menjadi concern kita. Tapi yang jelas anak-anak rindu sekolah. Guru-guru juga rindu anak-anak kok. Betul. Jadi ya mari kita hadapi, kita lawan COVID ini bersama. Ini bukan hanya tugas sekolah, ini bukan hanya tugas pemerintah. Maka semua harus terlibat di situ. Yes, itu kuncinya di situ. Mudah-mudahan kita keluar ya dari pandemi ini. Ya, kita harus optimis. Amin. Kalau menurut saya hambatan itu hampir tidak ada ya. Hampir nggak ada. Dan saya berterima kasih sekali kepada manajemen Lab School, kepala sekolah, terus Satgas Covid, dan semua pihak mendukung, termasuk Sudinkes, bisa terlaksana ini dengan baik. Dan mudah-mudahan nanti mencapai target jumlahnya. Amin. Ya. Itu Bu. Semoga ya. Semoga harapannya Bu. Itu dan harapannya pandemi segera berlalu, Indonesia sehat loh. Nah, itu dia kita harapkan. Kalau kita semakin sehat semua, setelah divaksin semua sehat, pandemi berlalu, ekonomi bangkit, Indonesia bangkit kembali. Ya, kembali insya Allah seperti sedia kala ya Pak. Sedia kala Bu, kita harapkan. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, bagi-bagi ceritanya. Semoga sehat selalu dan sukses buat Bapak ya. Sama-sama, salam sukses buat KPAI, buat kita semua. Amin. Sukses buat Lab School, sukses buat KPAI, sukses buat BRI. Oke. Ya, demikian perbincangan kami bahwa ini adalah salah satu bentuk kepedulian BRI ya, sebagai salah satu BUMN terhadap Indonesia Sehat tadi ya. Jadi ikut berpartisipasi memvaksinasi anak usia 12 dan 17 tahun. Sekolah. Oke. Kita lanjutkan obrolannya. Terima kasih ya. Terima kasih. See you. Salam sehat. Lawan COVID. Kita harus optimis. Bisa. Terima kasih. Ya.